Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu tema ya. Mengapa harus ada istilah anak Allah? Ya, mengapa di Alkitab ada istilah anak Allah kepada Tuhan Yesus? Nah, kalau ini pandangan luar ya, kalau katanya Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri langsung gitu? Kenapa harus ada istilah anak Allah? Nah, ini yang membuat orang bingung karena ada pandangan kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Jadi, kenapa Yesus adalah dikatakan anak Allah? Nah, makanya muncul banyak pandangan-pandangan ya. Ada pandangan Trinitas, Tuhan dalam 3 pribadi. Ada pandangan seperti saksi Yehova yang mengatakan Yesus bukan Allah. Ya, dan ada berbagai pandangan. Ada yang mengatakan Yesus hanya seorang utusan, hanya seorang nabi gitu ya. Tapi bagaimana kita umat Kristen memaknai Yesus sebagai Allah gitu ya. Dan juga anak Allah. Bagaimana itu? Kalau kita buka di 1 Korintus 1 ya. Seperti perkataan 1 Korintus 1 ayat 3, seperti perkataan ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi kalau Alkitab mencatat dengan jelas, sebenarnya di Alkitab tidak ada kata Trinitas gitu, tidak ada langsung konsep Trinitas langsung gitu, tidak ada. Tetapi yang Alkitab katakan adalah Tuhan yang Esa, dan Alkitab mengatakan Allah itu adalah Bapa, ya. Dan kalau kita mengenal Yesus adalah Allah, artinya kita juga mengakui dong kalau Yesus adalah Sang Bapa itu. Sebenarnya pengertiannya sederhana, ya, pengertiannya sederhana. Karena yang masuk dengan Allah itu adalah Bapa itu. Bapa itu adalah Allah. Kalau kita mengakui Yesus adalah Allah, artinya kita mengakui Yesus adalah Bapa. Ya, tapi kita juga tidak memungkiri memang Yesus juga adalah anak Allah. Seperti juga kita buka di ayat 9 ya. 1 Korintus 1 ayat 9 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Alkitab memang mencatat dengan jelas bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, masalahnya di sini. Jangan kita menggambarkan atau menjelaskan anak Allah di dalam pikiran kita atau pemaparan kita seperti umat agama paganisme ya. Kalau misalkan seumpama dewa-dewa kuno ya di Yunani ya, ada namanya dewa Zeus, ada Hercules. Nah, dewa Zeus menikah dengan seorang manusia lalu melahirkan Hercules. Hercules adalah anak dewa gitu ya. Itu menurut pandangan paganisme. Tetapi pandangan Alkitab tentang anak Allah ya bukan seperti itu. Bukan seperti antara Zeus dan Hercules, tidak seperti itu. Apa definisi anak Allah menurut Alkitab? Kita harus paham dulu. Makanya untuk mengerti tentang konsep anak Allah, kalau kita buka ya di Matius 16 ayat 15 ya. 15 sampai 16 ya. Ada perkataan Tuhan Yesus, lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ketika Simon Petrus memberikan satu pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Son of God, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kita bisa memahami untuk bisa mendapatkan pengertian tentang anak Allah ini adalah suatu inspirasi dari kuasa Roh Kudus, dari kuasa Bapa yang menyatakan kepada Simon, sehingga akhirnya Simon bisa mengerti perkataan maksud dari anak Allah ini. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak secara eksplisit menjelaskan apa itu anak Allah. Ya, itu baru lebih terang benderang dinyatakan di Alkitab Perjanjian Baru. Ini adalah satu definisi baru tentang anak Allah. Maka pengertian Simon ini maka dikatakan bukan dari manusia. Maka Tuhan Yesus mengatakan pengertian Simon mengenal Yesus adalah anak Allah itu adalah dinyatakan oleh Bapa yang di sorga. Ya, karena ini ada satu penyingkapan rahasia bahwa Yesus adalah anak
Allah, ya. Maka kalau kita memahami, ya, mengapa Yesus dikatakan anak Allah, kita mesti memahami dulu ya. Kalau kita buka ke Lukas 1 ayat 34 ya sampai 35 ya. Ketika malaikat menemui Maria untuk memberitahukan tentang Yesus yang akan lahir melalui kandungan Maria, lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus disebut anak Allah sejak dari kelahirannya. Karena Yesus itu lahir bukan karena keinginan laki-laki, bukan oleh benih laki-laki, tetapi dia datang oleh kuasa Roh Kudus. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus datang ya ke atas Maria sehingga anak yang dilahirkan itu adalah anak Allah. Roh Yesus adalah Roh Allah. Ya, jadi Yesus dalam tubuh jasad manusianya, raga manusianya, dia adalah bait Allah yang sejati, rumah kediaman bagi Roh Allah. Dan Roh Yesus adalah Roh Allah. Seperti kita buka lagi ke Kolose 2 ayat 8 ya. 8-9, kita harus memegang dasar itu dari Alkitab, bukan dari filsafat-filsafat atau pengajaran manusia. Kita kembali ke Alkitab. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Kristus ya, di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi Roh Yesus sepenuhnya adalah Roh Allah, dan kita mengenal Allah itu adalah Roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan, Roh Allah hadir di dalam tubuh Yesus, di dalam sosok raga jasmani Yesus. Itu rohnya adalah Roh Allah, dan tubuh Yesus adalah bait Allah. Gitu. Tapi di waktu bersamaan Allah juga bertahta dalam kerajaan sorga. Maka ada istilah, ada Allah Bapa dan ada anak Allah. Yesus ini anak Allah, gitu ya. Nah, kalau kita buka ke kenapa Yesus datang sebagai anak Allah, kalau kita buka ke Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 18 ya. Kita buka Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, sebab Allah yang kita kenal adalah the invisible God, Allah yang tidak kelihatan. Tidak ada yang pernah melihat Allah, the invisible God, ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, kita manusia tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Mungkin manusia bertanya, apakah ada Tuhan? Sebab manusia tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke dunia. Dia datang sebagai anak tunggal Allah. Kenapa Yesus datang sebagai anak Allah? Karena di waktu bersamaan Allah juga bertahta dalam kerajaan sorga, dan Allah bisa memenuhi alam semesta ini karena Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Allah berada di dalam tubuh Yesus itu, ya, bukan berarti Allah menempat di satu waktu saja, tapi Allah bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Maka di dalam tubuh sosok manusia itu dikatakan anak Allah. Dan Yesus juga dikatakan anak manusia. Yesus adalah anak Allah dan juga adalah anak manusia. Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Dia yang menyatakan dirinya kepada di tengah-tengah umatnya. Kalau kita buka ke Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image of invisible God. Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi manusia bisa 2000 tahun yang lalu, manusia bisa menyadari kehadiran anak Allah. Yesus datang di tengah-tengah umat manusia. Ya. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, kita bisa tahu ya kalau Dia adalah Allah itu sendiri. Secara roh, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, mengapa ada istilah anak Allah lagi? Karena Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus adalah perantara antara manusia dengan Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Seperti kita buka ke Yohanes 14
Ayat 6 ya. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Tuhan Yesus ya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Karena Yesus adalah representasi Allah hadir di tengah-tengah umat manusia. Allah datang di tengah-tengah umat manusia di dalam sosok Yesus itu sebagai anak Allah. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ketika melihat Yesus sama dengan telah melihat Bapa, sama dengan telah melihat Allah. Ya, tapi di sini ada satu kisah lagi yang menarik, kata Filipus, murid Tuhan Yesus, yang mungkin saat itu pengertiannya belum mengerti ya. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus ya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Tapi apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Ya, karena Yesus itu adalah representasi Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Yesus adalah He is the image of invisible God. Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Ya, kembali lagi, Yesus dikatakan anak Allah ya, karena di waktu bersamaan Allah tidak hanya menampak di satu waktu, di satu tempat, karena Allah itu roh. Dan roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat Yesus berjalan di bumi, Allah di waktu bersamaan juga bertata dalam kerajaan sorga. Maka disebut Allah Bapa. Dan Allah juga bisa berada di alam semesta. Ya, karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan itu satu. Dan Allah itu adalah roh. Dan roh Yesus adalah roh Allah. Ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Nah, dikatakan kenapa Yesus adalah Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Kita tahu di dalam sudut pandang agama Yahudi ya, alam semesta ini berada di dalam Tuhan. Ya, jadi ada ungkapan di dalam Dia kita ada, kita hidup, kita bergerak. Ya, kita semua berada di dalam lingkup Tuhan. Mungkin diistilahkan seperti kita alam semesta di dalam genggaman Tuhan ya. Kita nggak bisa kemana-mana gitu di dalam genggaman Tuhan. Dan Yesus berada di dalam dunia ciptaan Allah. Dia berada di bumi ya, di dalam dunia ciptaan Tuhan. Tetapi roh Allah, roh Bapa juga ada di dalam diri Yesus. Sebab Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dialah Allah yang menjadikan alam semesta itu. Maka dikatakan Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Ya. Dan apa yang dikerjakan Yesus, dikerjakan oleh Dia yang melakukan pekerjaannya, oleh Tuhan. Bapa itu yang mengerjakan di dalam diri Yesus itu. Ya. Sebenarnya mudah untuk memahami kekristenan ya. Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu adalah roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Allah dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Dan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kalau kita buka ke Yohanes 10, ya, Yohanes 10 ayat 30, ya. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Jadi orang Yahudi merasa perkataan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu suatu pernyataan jelas. Yesus menunjukkan keilahian Dia, bahwa Dia sehakikat dengan Bapa, dengan Allah. Maka orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mau melempari Tuhan Yesus dengan batu, karena pernyataan itu sudah teramat jelas bahwa Yesus menyatakan keilahiannya. Ya, di sini kan dikatakan ya, karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya. Dari peristiwa ini dan sudah kita baca tadi ya semuanya ya,
kita bisa mengerti ya, Yesus datang sebagai anak Allah. Dia menjadi perantara antara manusia dengan Bapa, dengan Allah. Kenapa Allah disebut Bapa? Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah sumber segala sesuatu. Segala yang bernafas dan segala materi di alam semesta ini diciptakan oleh Bapa, oleh Tuhan. Maka dia dikatakan adalah Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan yang memberikan hukum kepada manusia, baik itu dalam hukum tertulis melalui hukum Taurat maupun hukum-hukum yang tertera di dalam hati nurani kita, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, ya. Dan Yesus datang, ya, untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Manusia tidak bisa melihat Allah, tapi Yesus sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya kepada dunia. Dan Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan Yesus telah menyatakan secara jelas, sehakikatnya dia dan Bapa adalah satu. Jadi sebenarnya memahami kekristenan, memahami Tuhan di dalam kekristenan itu sebenarnya simpel. Janganlah manusia membuat itu menjadi rumit. Apa yang Alkitab nyatakan? Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu adalah roh. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus itu adalah Allah. Dan dia juga adalah anak Allah. Secara roh, Yesus adalah roh Allah. Tubuh Yesus adalah bait Allah yang sejati. Tubuh Yesus adalah bait Allah yang sejati. Rumah kediaman bagi roh Allah. Dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus melalui baptisan. Menjadi anggota gereja. Dan video ini sampai di sini. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.